Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakihudin Suhdi. Sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang sholat jenazah, menguburkan jenazah, dan hikmah tazyiyul mayyit. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan pada muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang telah meninggal dunia, yang disolatkan oleh muslim lainnya yang masih hidup. Hukum pelaksanaan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ialah artinya wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya, tetapi kewajiban tersebut akan gugur apabila telah ada muslim lainnya yang melakukannya. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, melakukan sholat ini harus memenuhi syarat sah sholat seperti umum: menutup aurat, suci dari hadas, dan menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah harus sudah dalam keadaan suci atau sudah dimandikan dan dikafani, kecuali fisabilillah atau orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian syarat yang ketiga, jenazah diletakkan di depan mereka yang menyolati, kecuali sholat ghaib. Syarat yang keempat, pembagian shaf dalam sholat jenazah hendaknya dibariskan menjadi 3 baris. Begitu juga apabila yang menyolati jumlahnya hanya 3 orang, maka imam berdiri di shaf pertama, makmum berada di shaf kedua, dan makmum ketiga berada di shaf ketiga. Yang kelima, dalam pelaksanaan sholat jenazah, posisi imam berbeda-beda sesuai dengan keadaan jenazah. Perbedaan tersebut adalah apabila jenazah laki-laki maka posisi imam berada tepat di dekat kepala jenazah. Dan apabila jenazah itu perempuan, imam berada di tengah-tengah badan jenazah. Syarat yang keenam, apabila jenazah yang disolati jumlahnya banyak dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka posisi imam berada di depan kepala jenazah. Jenazah laki-laki dan perempuan, maka posisi imam berada di depan kepala jenazah. Jenazah laki-laki diletakkan di depan kemudian diikuti oleh jenazah perempuan. Selain itu juga diperbolehkan untuk menyolati jenazah tersebut satu persatu secara bergiliran. Posisi imam sholat jenazah yang berbeda ini juga berlaku bagi orang yang sholat jenazah sendirian. Selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, sholat jenazah sebagaimana sholat dan ibadah lain tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membaca takbir pertama dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua kemudian membaca sholawat. Dan setelah takbir ketiga kemudian membaca doa. Setelah takbir ketiga dan yang terakhir ialah salam. Pembahasan selanjutnya yaitu tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah menurut Islam. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan lainnya. Kedua, cara menaruh jenazah di kubur
Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacam dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa oleh tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbun, cara yang dilakukan bila tanah gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Ketiga, cara memasukkan jenazah ke dalam kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Empat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulullah, yang berarti dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke lubang, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang mayat perempuan untuk mengurusnya sebaik orang yang semalamnya tidak mensetubui istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dan tanah 3 kali dan tangan dari arah kepala mayat, lalu ditimbu tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Hikmah taksiyul mayit adalah mendapatkan pahala yang besar, menjaga kehormatan umat Islam, menjaga aib jenazah, senantiasa mengingatkan tentang kematian, mengingatkan kepedulian sosial sesama, mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.